Sebuah berita dirilis dari TheNest.com oleh Stephen Novella bahwa para peneliti Australia di International Centre for Neuromorphic Systems ICNS di Western Sydney University telah mengumumkan bahwa mereka sedang membangun sebuah superkomputer yang mereka sebut dengan nama Deep South, yang namanya juga dibuat berdasarkan Deep Blue milik IBM yang sangat terkenal. Mereka mengklaim bahwa Deep South akan menjadi superkomputer neuromorphic terbesar di dunia dengan 228 triliun operasi sinaptik per detik. Sebenarnya ini bukanlah superkomputer yang tercepat di dunia, yang saat ini telah mencapai skala eksa dengan triliunan operasi per detik. So, jika tidaklah sangat spektakuler, mengapa ini dianggap penting? Hal ini dianggap penting karena hubungannya dengan kata neuromorphic itu sendiri. Definisi dari superkomputer neuromorphic adalah komputer yang didasarkan atau terinspirasi oleh desain sistem biologis, sesuatu yang lebih mirip neuron dan sinapsis. Komputer konvensional memiliki CPU atau Central Processing Unit dengan penyimpanan memori terpisah. Sementara komputer neuromorphic memiliki komponen yang berfungsi lebih seperti neuron dan sinapsis yang merupakan memori dan pemrosesan pada waktu yang bersamaan. Selain itu, prosesnya sangat paralel dan terdistribusi. Namun jika hal ini belum tentu lebih cepat dibandingkan komputer konvensional, mengapa kita harus tahu dan peduli mengenai ini? Yang pertama adalah efisiensi. Otak kita manusia adalah komputer yang so powerful. Otak manusia hanya beroperasi dengan daya listrik 20 watt saja, jauh lebih hemat energi dibandingkan komputer manapun. Dan para peneliti yakin hal ini disebabkan oleh arsitekturnya. Bukan hanya otak itu sendiri, namun satu paket dengan keseluruhan sistem di dalam tubuh manusia itu sendiri. Dan sebagai pembanding, saat ini beberapa aplikasi komputer tertentu menggunakan energi yang setara dengan energi yang dibutuhkan oleh negara-negara kecil. Kripto saja menggunakan 127 terawatt per hour per tahunnya, lebih banyak dari konsumsi energi Norwegia. Pusat data menggunakan 340 terawatt per hour. Bahkan query ChatGPT menggunakan energi 15 kali lipat dibandingkan query-nya Google normal, dan konsumsi energinya lagi-lagi sudah setara dengan tingkat konsumsi energi di negara kecil. Apalagi revolusi AI yang sudah pasti juga akan sangat haus dengan energi. Berdasarkan perkiraan yang baru-baru ini dilakukan oleh para peneliti, penggunaan komputer neuromorphic untuk memproses informasi yang sama adalah 4 hingga 16 kali lebih hemat energi dibandingkan sistem non-neuromorphic. Jika kita mengambil angka rata-rata dan mengatakan bahwa komputer neuromorphic akan menggunakan sekitar 10% energi komputer konvensional, jelas merupakan perubahan yang sangat besar. Jelas akan menghasilkan efisiensi biaya yang juga dapat menjadi terobosan efisiensi yang besar dalam upaya mitigasi pemanasan global. Energi yang paling ramah lingkungan adalah energi yang tidak digunakan. Sulit untuk melebih-lebihkan potensi manfaatnya, terutama karena sistem AI semakin meningkat seiring dengan permintaan energi yang sangat besar. Ada juga manfaat lain dari desain neuromorphic. Ada beberapa aplikasi yang secara komputasi lebih efisien dibandingkan komputer konvensional. Tidak hanya hemat energi, tapi juga lebih cepat dan bertenaga. Dan bisa kita tebak, aplikasi mana yang optimal untuk desain neuromorphic? Berbagai macam jenis komputasi untuk artificial intelligence atau AI. Di MSN.com juga dibahas mengenai beberapa manfaat utama dari Deep South. Yang pertama adalah untuk mensupport kecerdasan buatan atau AI. Dengan meniru otak manusia akan mampu menciptakan cara yang lebih efisien dalam melakukan proses AI dibandingkan dengan model yang ada saat ini. Yang kedua adalah pemrosesan paralel berskala besar dan super cepat dengan menggunakan daya yang jauh lebih kecil. Otak kita dapat memproses setara dengan exaflop, yaitu 1 miliar. 1 diikuti oleh 18 angka 0 operasi matematika per detik hanya dengan daya 20 watt saja. Dengan menggunakan rekayasa neuromorphic yang menyimulasikan cara kerja otak kita, Deep South dapat memproses data dalam jumlah besar dengan cepat
menggunakan daya yang jauh lebih sedikit sekaligus jauh lebih kecil dibandingkan superkomputer lainnya. Skalabilitas. Desain sistem ini memungkinkan perluasan yang mudah dengan menambahkan lebih banyak perangkat keras untuk sistem yang lebih besar atau memperkecil ukuran untuk aplikasi portable dan hemat biaya. 4. Desain yang dapat dikonfigurasi ulang. Memanfaatkan Field Programmable Gate Arrays atau FPGA memungkinkan pemrograman ulang perangkat keras, memungkinkan penambahan model neuron baru, skema konektivitas dan aturan pembelajaran. Yang kelima adalah ketersediaan komersial. Deep South mengandalkan perangkat keras siap pakai, memastikan peningkatan keberlanjutan dan replikasi yang mudah di pusat data global. Pendekatan ini mengatasi tantangan yang terkait dengan perangkat keras yang dirancang khusus yang memakan waktu dan biaya. Nah, sebagai informasi tambahan yang menarik, kehadiran Deep South ini sebenarnya telah diprediksi oleh seorang paranormal dari Bulgaria yang bernama Vangelia Vandeva Gusterova yang memiliki nama panggilan Baba Vanga. Sebagaimana yang diulas di Euronews dari Times of India, Baba Vanga meramalkan bahwa pada tahun 2024 kejahatan dunia maya akan mencapai tingkat baru ketika para peretas canggih akan mencoba menghancurkan infrastruktur publik seperti jaringan listrik dan instalasi pengolahan air. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa komputasi kuantum akan mencapai terobosan besar yang oleh Economic Times of India dihubungkan dengan kecerdasan buatan alami. Menarik, karena somehow keberadaan dari Deep South ini kemungkinan besar adalah apa yang disebut oleh Baba Vanga 26 tahun yang lalu. Masih ada beberapa ramalan lain beliau mengenai tahun 2024 yang mungkin akan kita bahas di kesempatan berikutnya. So, dengan dimulainya jadwal peluncuran Deep South superkomputer neuromorphic pada bulan April 2024, selain superkomputer kuantum di web yang sudah sangat dipertanyakan, pertanyaannya adalah, akankah AI memusnahkan ras manusia dari muka bumi? Lebih spesifik lagi, lebih condong ke arah kapan AI akan memusnahkan umat manusia dari muka bumi? Mengingat bahwa anggota Dewan Baru atau stakeholder yang bertanggung jawab atas ChatGPT dan arah masa depan AI semuanya sangat mendukung peluncuran agenda 2130 dari World Economic Forum atau PBB yang mencakup 6G dan implan ponsel pintar pada tahun 2030 dan lain-lain. Apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat dunia untuk membalikkan situasi Orwellian Frankenstein yang buruk ini? 80% dari populasi dunia masih tampak tidak menyadari bahwa ini akan segera terjadi hanya dalam waktu 12 minggu. Atau bahwa World War III, Perang Dunia Ketiga, diam-diam mengumpulkan momentum di latar belakang melalui psyop demi psyop. Karena ada yang mengatakan bahwa Perang Dunia Kedua tidaklah pernah benar-benar berakhir. Sekian dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.